Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 4 atau tematik kelas 4. Temanya tema 1, subtema 1, dan pembelajaran keempat. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mengamati keragaman kain tradisional. Yang kedua, membaca teks bacaan, dan yang ketiga adalah menulis informasi dari bacaan. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian tentang tari daerah? Tari daerah adalah salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut harus kita syukuri dan jaga dengan sebaik-baiknya. Tari daerah selain mempunyai gerakan yang indah juga menampilkan kostum para penari yang indah. Mereka menggunakan kain tradisional yang indah. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut. Nah, kita akan belajar mengamati keragaman kain tradisional. Di sini ada gambar 3 kain. Yang pertama ada kain sasirangan, ada kain batik, dan kain ulos. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membahas gambar kain tersebut, gambar kain yang tadi, dengan membahas satu persatu. Nah, ini adalah kain sasirangan. Kain tradisional ini dibuat oleh Banjar yang bermukim di Provinsi Kalimantan Selatan. Sirang adalah asal muasal kata sasirangan. Arti dari kata tersebut adalah dijahit dengan tangan dan dijulurkan benangnya. Bahan dasar berupa kain katun atau mori, selanjutnya digambari aneka motif khas, kemudian disirang atau dijulur sesuai motif yang telah dibuatnya. Jadi anak-anak sekalian, kain sasirangan ini ternyata adalah kain tradisional yang berasal dari suku Banjar. Di mana suku Banjar itu? Suku Banjar itu berada di Provinsi Kalimantan. Lalu kata sasirangan itu apa? Nah, arti kata sasirangan adalah dijahit dengan tangan. Berarti dalam pembuatannya tidak menggunakan mesin yang modern. Berarti masih menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu dijahitnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kain batik. Kain batik itu atau kata batik, ya, kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambatik. Nah, ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata amba dan kata titik. Amba itu artinya lebar, luas, atau kain. Dan kata titik yang berarti titik atau matik. Apa itu matik? Matik itu adalah kata kerja dalam bahasa Jawa yang artinya membuat titik. Dan kemudian kata ambatik ini berkembang menjadi istilah batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Nah, itu anak-anak. Jadi ternyata batik itu berasal dari bahasa Jawa. Makanya batik itu juga kain yang berasal dari Jawa. Adapun suku kata yang menjadikan batik itu dari kata amba dan kata titik atau
bisa diartikan amba itu sebagai luas atau kain atau lebar, dan titik yang artinya matik atau membuat titik. Nah, itu sekilas penjelasan tentang kain batik. Selanjutnya, kain ulos. Nah, ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Oh, jadi ternyata ulos ini adalah merupakan kain khas yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Lalu ulos itu ternyata artinya kain. Nah, dan cara membuat ulos itu ternyata tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan dengan menggunakan alat tenun, tidak menggunakan alat mesin. Nah, itu anak-anak. Jadi tadi adalah tiga kain khas daerah yang berasal dari Indonesia. Yang pertama ada kain sasirangan, ada kain batik, dan terakhir kain ulos. Itu ketiganya adalah merupakan kain khas yang ada di Indonesia. Bahkan masih lebih banyak kain yang lainnya. Ini saya hanya mengenalkan 3 kain saja. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan belajar mencari informasi dari bacaan yang kita baca. Di sini saya mengutip sebuah informasi tentang meriahnya pawai budaya yang saya ambil dari buku tematik 4, tema 1, halaman 37 tentang pawai kirap. Ya. Saya akan bacakan. Pawai kirap budaya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redep ke-206 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Sabtu tanggal 10 bulan 9 2016, berlangsung meriah. Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah SKPD, warga masyarakat, organisasi kepemudaan, paguyuban, dan kelompok kesenian dan kebudayaan masyarakat setempat. Juga turut meramaikan pawai yang dimulai dari lapangan kantor Bupati Berau dan berakhir di lapangan pemuda. Nah, dari paragraf yang tadi saya bacakan, informasi yang dapat kita ambil adalah pawai kirap budaya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redep ke-206 yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Sabtu tanggal 10 bulan 9 2016, berlangsung meriah. Jadi itu adalah informasi yang bisa kita ambil, atau juga informasi lainnya bisa kita ambil. Salah satunya adalah ternyata kegiatan ini diikuti oleh sejumlah SKPD, juga diikuti oleh organisasi masyarakat, terus juga organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Itu adalah merupakan informasi yang kita dapatkan dari paragraf tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya adalah menulis gagasan pokok. Menulis gagasan pokok. Anak-anakku sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, saya akan membacakan satu paragraf tulisan ini mengenai tari Pakarena. Nah, nanti kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tari Pakarena. Tari Pakarena sudah ada sejak zaman dahulu. Tari ini berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Menurut ceritanya, asal muasal tarian ini berawal dari turunnya Batara Guru ke dunia dan mengajari manusia untuk bertani, memasak, berternak,
bergaul, dan berbagi. Masyarakat menjadi pandai karena ajaran tersebut. Kemudian manusia membuat sebuah tarian sebagai ucapan terima kasih kepada Batara Guru. Nah, tarian itu disebut dengan tarian Pakar. Nah, selanjutnya mari kita cari gagasan pokoknya. Yang menjadi gagasan pokok dari paragraf tadi adalah gagasan pokoknya tari Pakarena sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun gagasan pendukungnya sebagai berikut. Nah, tari ini berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Yang kedua, menurut ceritanya, asal-muasal tarian ini berawal dari turunnya Batara Guru ke dunia dan mengajari manusia untuk bertani, memasak, beternak, bergaul, dan berbagi. Yang ketiga, masyarakat menjadi pandai karena ajaran tersebut. Kemudian manusia membuat sebuah tarian sebagai ucapan terima kasih. Tarian itu disebut tarian Pakarena. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang saya bacakan tadi. Nah, ini ada tari Pakarena ini ada di buku tematik halaman 38. Nah, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham, dan apabila ada yang ditanyakan maka silakan tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.